Iya, banyak banyak banget dimana tiba-tiba gue disuruh berdakwah, melantunkan ayat dan artinya. Gue nggak pernah yang namanya berdakwah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu kan, jadi gue banyak dapat pelajaran lagi sih. Tapi dari karakter di sini mungkin ada kesamaan sama kamu juga nggak sih, mungkin di beberapa sisi apa seperti apa? Yang menilai kan orang ya. Jadi pas gue cerita sih sama teman-teman gue, kata teman-teman gue, itu kayaknya lo banget sih Ban, wah itu pas banget sama lo gitu. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Kalau gue kan kita nggak bisa menilai diri kita sendiri ya. Cuman ya memang ada beberapa yang mirip, ada beberapa. Dan bisa dibilang sama Prilly tadi, mungkin zodiaknya si Ahmad ini Libra, yang otomatis gue sama Prilly itu sama. Jadi memang ada kelabilan itu tuh pernah gue alami juga. Tapi ada kesulitan tersendiri nggak sih buat maksudnya karakter ini juga kan banyak harus belajar. Kesulitannya lebih ke menjaga, ya kan Ustadz milenial, sedangkan di sini ada romansnya kan. Nah, menjaga itu sih, menjaga Ustadz milenial si Ahmadnya ini gimana caranya supaya walaupun itu romans tapi tidak offside. Nah, itu sih lebih ke situ ngejaga ini. Tapi hal apa sih yang bikin kamu banyak belajar dari karakter si di sini? Dari perjalanannya Ahmad, dari kisahnya Ahmad di sini, dari cara pikirannya Ahmad, dari langkah-langkah yang diambil sama Ahmad, dimana dia merelakan diri dia demi orang lain, demi keluarganya, demi ayahnya gitu sih. Banyak banget. Dan gue berharap semoga orang yang nonton Ustadz Milenial nanti juga bisa dapat hal-hal itu. Ini kan nanti tayangnya pas di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Mungkin kamu sendiri persiapan Ramadan ini sudah seperti apa nih? Persiapan Ramadan sih ya udah persiapan mental aja, karena memang itu kewajiban dan ibadah yang harus kita jalanin. Cuman alhamdulillah di tahun ini bulan Ramadan gue juga diisi sama kesibukan syuting series lain. Alhamdulillah, jadi semoga waktunya jadi lebih cepat berlalu ya. Itu kan kalau kitanya diam-diam aja di rumah kan kayak waktu lama gitu sih. Tapi di Ramadan tahun kemarin emang gitu, maksudnya nggak ada ini. Kalau tahun lalu kan memang pas lagi pandemi sekali itu ya, jadi memang tidak ada syuting sama sekali, jadi full di rumah. Kalau sekarang alhamdulillah berbeda dari tahun yang lalu. Ini kan di sini kan di Ustadz Milenial kan ketemu banyak teman-teman yang dulu sama-sama syuting waktu. Betul. Itu mungkin seperti apa nih, akhirnya reuni juga atau Justru gue seneng banget pas dikabarin syuting Ustadz Milenial. Oke, tadinya nggak tahu tuh pemainnya siapa-siapa aja, pas reading, oh pemainnya ini, oh ada Hanggi ini, oh ada, ya ini mah kenal semua. Siapa yang jadi ini? Umay. Ya elah Umay lagi. Siapa yang jadi? Oh Prilly. Oh siapa lagi nih? Oh Yuri. Siapa lagi nih? Oh Andy. Wah udah seneng banget. Yang jadi ibu siapa? Ibu Cutmini. Wah serius. Kebetulan aku sama Ibu Cutmini sama Mas Doni Alamsyah memang sebelum ini udah mengerjakan series sebelumnya, di mana mereka berdua jadi orang tuanya gue. Cuma di sini di Ustadz Milenial yang jadi ibuku tetap Ibu Cutmini, dan Pak Le yang jadi Pak Le Lukman itu Mas Doni. Tuh dia nggak jadi bokapnya Ahmad di sini. Cuman so far gue senang banget karena gue berkarya sama orang-orang yang keren-keren, dan gue kenal gue teman-teman semua nih. Gue pernah satu project bareng gitu. Jadi memang chemistry-nya cepat dan enak sih. Tapi harus dapat peran Ustadz nih, berat sih dapat surat-suratnya atau kutipan-kutipannya yang lo pelajari? Sebenarnya waktu itu ada challenge yang menurut gue berat ya, challenge dari Mas Hanung, dimana skrip dirubah dan dia di situ tampil, Mas Hanung tampil dan tandemannya ada gue di situ. Skrip dirubah sama Mas Hanung, di situ terjadilah ceritanya ya perdebatan sama dia. Jadi gue di challenge harus hafal secepat itu, dan ya udah alhamdulillah. Lihat aja nanti hasilnya. Tapi itu salah satu kesenangan gue juga sih di sini. Gitu. Gue bisa ketemu sama Mas Hanung, gue bisa ketemu sama Mas Hestu, gue bisa ketemu sama Kaluna Maya. Kan konflik, selain konflik internal keluarga gitu kan, ada konflik juga dengan pacar. Gimana konflik percintaannya? Ya, jadi konflik percintaannya Ahmad itu gini, Ahmad kan sama Khadijah memang udah kenal lama karena memang temenan dari kecil, dan Khadijah atau Kia itu adalah adik dari Ibrahim. Ibrahim itu sahabatnya Ahmad dari kecil. Terus udah dewasa ketemulah sama temennya Aisyah. Aisyah ngebawa Susan.
ya kan, Susan ini non muslim tapi kok Ahmad ngerasa kayak gimana ya namanya perasaan ya kan, nggak ada yang tahu. Tapi gimana endingnya nanti Ahmad memilih siapa ya, nonton aja Ustadz Milenial. Tapi kalau di beneran gimana? Bani sendiri? Waduh, kalau di beneran kalau Bani lagi pengen sendiri. Tapi di sini kan dipasangin juga sama Yuriko nih, mungkin seperti apa nih membangun chemistry? Jujur ini pertama kali gue seproject sama Yuriko, tapi alhamdulillah Yuriko juga ngasih vibes yang bagus ke gue, ngasih energi yang bagus juga ke gue. Jadi gue pun juga sebaliknya. Jadi ya alhamdulillah, mungkin tadi yang dibilang sama Umay dan yang lain chemistry-nya kok dapat banget. Padahal ya chemistry gue sama Prilly juga dapat, chemistry gue sama Ibu Cukmini juga dapat, sama Ade juga dapat. Tapi kalau disuruh milih Prilly sama Yuriko, Kenapa disuruh milih terus sih? Ada pilihan yang lain ya? nggak ada. Jangan gitu deh nanti. Jadinya gosip nih. Enggak. Enggak ya. Iya. Gimana? Oh udah. Satu lagi nih. Tadi jawab. Gue pilih Yori deh. Mungkin karena apa? Mungkin ada karena karakternya atau Enggak, yang karena cocok, karena nyambung apa? gue memang kalau untuk pasangan gue prefer sama yang umurnya lebih jauh dari gue sih, gitu aja. Kan kalau sama Prilly kan cuma beda 2 tahun. Apa karena nyambung juga kalau ngobrol atau seperti apa? Enggak, kalau sama Yori nyambung, sama Prilly juga nyambung. Albani kalau untuk Oke, harus ditinggal dulu bentar ya, ada ini lagi. Bani, Thank you. bioskop kan udah mulai buka nih. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.